Halo saudara-saudara dimanapun kalian berada, tetaplah semangat dengan apa yang sedang kalian kerjakan. Dan jangan lupa sediakan segelas kopi dan sebatang sigarete agar terasa lebih enjoy. Di video ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Survive. Tanpa banyak ngabulatuk lagi, yuk kita langsung saja gas. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang berlibur di laut lepas. Keluarga itu terdiri dari Tom, seorang bapak yang doyan mancing, Julia, si mamah cantik yang sedikit seksi, dan kedua anaknya, Cassie dan Ben. Mereka terlihat sangat senang dengan liburannya. Tom dan Ben lebih memilih untuk memancing ikan, dan Cassie sibuk sendiri dengan ditemani apel marahnya. Sementara itu Julia lebih memilih untuk berenang sendirian. Ketika Julia sedang asik berenang, ia menyadari terjadi sesuatu kepadanya. Tiba-tiba dia merasakan dirinya tertarik oleh air laut. Julia pun mulai menjauh dari kapal. Seketika Julia langsung berteriak minta tolong. Seketika Tom yang sedang asik memancing, ia mendengar teriakan si mamah Julia. Tom pun langsung menyuruh Cassie melajukan kapalnya ke arah Julia. Dengan segera Tom pun langsung mundur ke laut, dan akhirnya Julia bisa naik kembali ke kapal. Julia menceritakan apa yang sudah terjadi kepadanya. Julia merasakan seolah dirinya tertarik arus laut yang sangat kuat ke arah barat. Setelah itu malam pun tiba. Di kapal mereka merayakan ulang tahun si anak bungsu, yaitu si Ben. Tom memberikan laptop kepada Ben sebagai hadiah ultahnya, walaupun pesta ultahnya tidak semeriah acara dangdut seperti di hajatan. Mereka terlihat sangat bahagia. Setelah pesta selesai, di mana saat itu Cassie sedang video call dengan pacarnya yang bernama Andy. Ketika mereka sedang asik mengobrol di laptop, tiba-tiba terlihat badai petir yang besar di belakang Andy. Tapi si Andy terlihat enjoy dan menghiraukannya. Tiba-tiba, komunikasi mereka terputus seketika. Dengan sedikit panik, Cassie langsung menghampiri sang bapak dan memberitahunya sedang terjadi badai besar di kota. Sementara itu di bawah kapal terdengar sesuatu yang menabraknya. Tom pun dengan segera bergegas untuk mengeceknya. Ternyata itu akibat ulah ikan paus yang sedang terlihat bingung dan kehilangan arah yang menyebabkan kapal mereka menjadi bocor. Dan sehingga mesin kapal itu rusak. Mereka semua merasa sedikit panik dan mencoba untuk menghubungi orang lain. Tapi dikarenakan di luar sana sedang terjadi badai besar, radio komunikasi pun tidak dapat digunakan. Dan akhirnya mereka pun dinyatakan terdampar. Tom meyakinkan mereka semua agar tidak panik dan mengatakan kita akan baik-baik saja. Tiba-tiba di luar terdengar sesuatu gemuruh. Mereka dengan kaget melihat sesuatu seperti hujan meteor. Tom langsung bergegas menggerakkan kapalnya agar terhindar dari benda berjatuhan. Di saat itu pun angin besar menghampiri mereka, di mana angin itu menyebabkan kapalnya bergoyang-goyang dan ombak pun semakin besar. Seketika membuat mereka terpontang-panting di dalam kapal. Keadaan semakin mencekam dan semuanya berubah menjadi gelap. Singkat cerita, setelah itu mereka pun terbangun di pagi hari, yang dimana saat mereka melihat keluar tiba-tiba, semua air laut menghilang dan berubah menjadi daratan yang kering, seperti dompet saya. Tom pun menyadari sesuatu, bahwa lautan telah mengering dan berpindah ke utara di mana yang artinya kutub bumi telah bergeser. Ini adalah fenomena yang pernah terjadi 700 tahun yang lalu.
Yang berarti ini adalah bencana besar seperti kiamat. Kemungkinan besar orang-orang tidak akan selamat dalam bencana ini. Setelah kejadian itu, Tom mencoba mengirimkan sinyal radio, siapa tahu Anda orang yang akan menjawabnya. Selang beberapa waktu, seseorang menjawab sinyal Tom. Dia adalah seorang pilot kapal selam yang bernama Nuto. Nuto memberitahu Tom bahwa ia melihat suatu pergerakan sistematif di kapal selamnya, yang mana berarti semua air laut akan kembali ke titik awal. Itu akan menyebabkan datangnya tsunami besar dalam beberapa waktu ke depan. Nuto pun menyarankan Tom untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Tom dan Julia berpikir untuk menitipkan kedua anaknya kepada Nuto karena mengingat berada di kapal selam akan selamat. Namun dikarenakan kapal selam Nuto yang sangat kecil yang hanya dapat menampung 3 orang saja, Nuto pun langsung memberi lokasi di mana dia terdampar. Mereka langsung berkemas untuk bersiap-siap pergi ke kapal Nuto. Di saat mereka sedang berkemas, Tom melihat seorang pria dan seekor anjingnya. Tom pun berpikir untuk menghampiri pria itu. Pria itu terlihat sedang terluka ketika Tom ingin mengajak ke kapalnya. Tiba-tiba, pria itu langsung membunuh Tom dengan menusukkan tombak di perut Tom. Dan pria itu pun mencoba untuk membunuh Julia. Namun Julia dengan cepat berlari ke dalam kapalnya dan menyembunyikan kedua anaknya terlebih dahulu. Pria itu pun terus mengejar Julia ke dalam kapal. Di saat Julia akan dibunuh, Cassie keluar dan langsung menembakkan shotgun ke arah pria itu. Sehingga menyebabkan percikan api yang membuat kapal mereka meledak dan terbakar. Seketika Julia dan kedua anak bergegas untuk berlari menjauhi kapal dan meninggalkan Tom yang sudah mati dibunuh. Mereka terus berlari ke arah bebukitan. Namun si pria itu masih terlihat mengejar mereka. Setelah jauh berjalan, mereka pun menemukan bangkai kapal yang dulu pernah tenggelam di dasar laut. Mereka pun mencoba masuk ke dalam pesawat itu, dan pesawat itu sekaligus menjadi tempat beristirahat mereka. Di dalam pesawat, Julia menceritakan masa lalunya dengan Tom kepada dua anaknya tentang pertemuan Tom dan Julia. Malam pun tiba, di mana saat itu Cassie sedang berada di luar. Tiba, si pria yang membunuh Tom kembali menghampirinya dan mencoba membunuh Cassie dari belakang. Namun dengan cepat Julia datang dan langsung membunuh pria itu dengan memukulnya berkali-kali. Dan Julia sekarang merasa lega karena sudah tidak ada ancaman lagi untuk kedua anaknya. Keesokan harinya mereka dikejutkan dengan melihat mayat pria itu sudah hancur seperti dicabik-cabik hewan buas. Dan ternyata masih ada ancaman lain yang lebih membahayakan mereka. Dan akhirnya mereka bertiga pun melanjutkan perjalanannya ke tempat di mana Nuto dan kapalnya berada. Di perjalanan Ben sudah merasa sangat kehausan. Ia pun langsung menghampiri genangan air asin dan meminumnya. Setelah itu kondisi Ben semakin melemah dikarenakan terlalu banyak minum air asin. Julia dan Cassie menemukan sapah kursi plastik yang mana mereka menjadikan kursi itu menjadi tenda untuk beristirahat. Setelah tanda yang terbuat dari kursi itu jadi, Julia langsung mengobati si Ben. Singkat cerita, di malam harinya mereka dikejutkan dengan melihat ribuan kepiting yang menghampiri mereka. Seketika mereka pun lebih memilih untuk berlari. Tanpa diduga mereka melihat kapal besar dan masih ada beberapa orang yang selamat. Julia dan kedua anaknya mencoba untuk menghampiri mereka dan meminta pertolongan. Tapi orang-orang itu malah masuk ke dalam kontainer dan menghiraukan Julia. Julia pun mencoba untuk menaiki kontainer itu karena di mana kepiting itu sudah semakin mendekat berada di belakangnya. Lalu kepiting itu malah memasuki lubang kontainer yang berisi orang-orang tadi. Alhasil semua orang di dalamnya tewas mengenaskan dimakan oleh para kepiting itu. Singkat cerita mereka pun selamat dari serangan kepiting itu. Keesokan harinya Julia pun terbangun dari tidurnya. Yang dimana saat itu terjadi angin besar yang menandakan air laut akan segera kembali ke titik awal.
Julia, Cassie, dan Ben langsung segera menghubungi Nuto dengan menggunakan radio yang ia temukan di kapal kontainer itu. Setelah berhasil terhubung dengan Nuto, Nuto memberitahu Julia bahwa tsunami besar akan terjadi di hari ini. Nuto pun menembakkan perjun agar mereka mengetahui lokasi Nuto. Tembakan terlihat oleh Ben dan mereka pun langsung bergegas untuk pergi ke kapal selam Nuto, yang jaraknya cukup masih jauh. Mereka pun terus berjalan melewati tebing bebatuan. Hal yang tidak diduga telah terjadi kembali. Tiba-tiba, longsor terjadi dan bebatuan hampir menimpa mereka, sehingga membuat Julia dan kedua anaknya terpisah. Julia langsung berteriak agar kedua anaknya pergi terlebih dahulu ke kapal Nuto. Sementara itu Julia yang terjebak di bebatuan, ia dihampiri para kepiting mematikan itu. Namun Julia menembaki kepiting itu. Di saat Julia kehabisan peluru, tiba-tiba Cassie telah kembali datang untuk menyelamatkan sang ibu. Nuto yang terlihat sudah tak berdaya dikarenakan serangan kepiting, dia lebih memilih untuk menghadang para kepiting itu. Sementara Julia, Cassie, dan Ben mereka naik ke atas kapal itu dan menembaki para kepiting itu. Setelah mereka memasuki kapal itu, air laut telah kembali menjadikan mega tsunami yang sangat besar. Seketika tsunami itu menghantam kapal mereka dan membuat mereka tak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, beberapa saat mereka pun tersadar. Dirasa suasana sudah berubah menjadi tenang. Ketiganya langsung mencoba keluar dari kapal. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat semuanya hancur lebur yang diakibatkan oleh mega tsunami. Dan film pun selesai.